Raja Mangkubumi duduk di singgasananya, matanya tajam menatap para penasihat yang gemetar di hadapannya. Ia adalah penguasa kerajaan yang makmur di tepi Sungai Kayan, namun ketamakan mulai menguasai hatinya. Kekayaannya melimpah, tetapi ia ingin lebih. Ia memerintahkan para prajurit untuk menatupkan desa-desa kecil di sepanjang sungai, merampas hasil panen, dan memungut pajak yang mencekik rakyatnya. Para tetua desa datang menghadap, memohon belas kasihan. Paduka, rakyat kelaparan. Sungai tak lagi memberi ikan sebanyak dulu, ladang dan kami kering, kata seorang lelaki tua, suaranya bergetar. Raja Mangkubumi mendengus, tangannya menggenggam cawan emas berisi anggur. Bukan urusanku jika sungai dan ladang tidak lagi berpihak padamu. Bayar pajak atau tinggalkan tanah ini. Para tetua pulang dengan kesedihan, sementara raja terus berpesta dalam kemewahan. Namun, ada satu yang tak terima dengan keserakahannya, seorang dukun tua bernama Nyai Jariah. Ia dikenal sebagai penjaga adat dan pewaris ilmu kuno sungai itu. Suatu malam, ia berdiri di tepian Sungai Kayan, menatap istana megah di atas bukit. Dengan mata yang berkilat amarah, ia mengangkat kedua tangannya dan berseru, "Wahai sungai yang menjadi saksi ketamakan ini, hukumlah dia tak mengenal batas, biarkan ia merasakan kehidupannya selama ini diinjak-injaknya." Langit mendadak gelap, angin bertiup kencang, dan air sungai bergelombang liar. Di istana, Raja Mangkubumi merasakan tubuhnya menggigil tanpa sebab. Ia mencoba tidur, tapi suara gemuruh sungai tak kunjung reda. Ketika fajar merekah, Raja bangun dengan perasaan aneh. Tangannya terasa kasar, tubuhnya semakin berat, dan kulitnya berubah menjadi sisik keemasan. Ia bergegas ke cermin besar di kamarnya, dan yang dilihatnya membuatnya menjerit ngeri. Wajahnya memanjang, matanya merah menyala, dan di punggungnya tumbuh sirip besar. Tubuhnya telah berubah menjadi seekor buaya raksasa. Para pelayan yang melihatnya berteriak ketakutan, melarikan diri dari istana. Raja mencoba berbicara, tapi yang keluar hanyalah geraman dalam ketakutan dan kebingungan menyelimuti dirinya. Ia berlari keluar istana, namun tubuhnya semakin berat, kakinya tak lagi mampu menopang, dan akhirnya ia merangkak menuju sungai. Saat ia menyentuh air, tiba-tiba rasa sakit luar biasa menjalari tubuhnya, seolah-olah air itu menariknya masuk, menghapus sisa-sisa kejayaan yang pernah ia miliki. Dalam sekejap, Raja Mangkubumi lenyap di dasar sungai, meninggalkan takhta yang kosong. Sejak hari itu, penduduk setempat percaya bahwa buaya besar yang kadang muncul di Sungai Kayan adalah Raja Mangkubumi yang dikutuk. Ia menjadi penjaga sungai, tapi bukan sebagai penguasa yang terhormat, melainkan sebagai makhluk yang dikutuk oleh keserakahannya sendiri. Orang-orang tua selalu memperingatkan anak-anak mereka agar tidak serakah, atau nasib mereka akan sama seperti raja buaya terperangkap dalam tubuh binatang, dihukum oleh alam yang mereka abaikan. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini, kita harus selalu jujur, menepati janji, dan tidak serakah. Jika berbuat baik, kita akan mendapat kebaikan, tapi kalau berbuat jahat, pasti akan mendapat balasan.